Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis bab 2. Di mana bab 2 di sini kita akan membahas mengenai deskriptif statistik, lebih spesifik mengenai penyajian datanya. Baik, kita akan mulai ya. Untuk tujuan pembelajarannya itu apa sih? Jadi kita akan mengorganisir data-data kualitatif atau data non-angka tadi di dalam suatu tabel frekuensi. Tabel frekuensi di sini nantinya lalu akan kita rubah lagi menjadi bar chart atau diagram batang ataupun pie chart, diagram lingkaran. Dan nanti juga di saat yang sama, karena kita jenis data ada 2 ya, kita juga akan bagaimana sih cara mengatur data kuantitatif menjadi frekuensi distribusi frekuensi, dimana nanti untuk tabel ataupun grafiknya kita bisa menggunakan histogram, poligon, ataupun kumulatif frekuensi poligon yang akan saya ajarkan satu persatu. Baik, apa dulu pengertiannya? Di sini ada 2 pengertian ya. Yang pertama adalah distribusi frekuensi atau bahasa Inggrisnya frequency distribution. Dengan yang kedua kita mengenal relative frequency distribution atau bahasa Indonesianya distribusi frekuensi relatif. Yang pertama dulu, distribusi frekuensi. Arti dari frekuensi itu adalah banyaknya. Jadi kalau kamu tanyakan berapa lama sebanyak frekuensi kalian menonton TV itu seperti apa sih gitu. Frekuensi itu lebih ke terminologi bahasa Indonesia menunjukkan mengenai banyaknya sesuatu. Jadi distribusi frekuensi sebenarnya adalah kita ingin tahu distribusi atau penyebaran suatu data itu seberapa banyak. Tujuannya adalah kita untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai suatu data yang tidak bisa diproses secara cepat, yang tidak bisa kita lihat secara cepat dibandingkan data aslinya. Jadi ini adalah suatu cara untuk membuat kesimpulan secara cepat mengenai data-data tadi. Jadi lebih dikelompokkan lagi dan dipercantik untuk melihat kesimpulannya seperti apa. Nah, distribusi frekuensi relatif itu apa sih? Dia merupakan tabel ringkasan dari sekumpulan data yang menggambarkan frekuensi relatif dari masing-masing kelas. Jadi kita klasifikasikan, misalkan untuk orang-orang yang umurnya dari 10 sampai 15 tahun, itu berapa orang sih yang lulusan SMP? Gitu loh. Kalau lulusan SMP 10 sampai 15 tahun yang makan es krim tuh berapa banyak? Gitu. Berapa orang? Kita naikin lagi umurnya 17 sampai 20 tahun. Yang makan es krim berapa orang? Naikin lagi umurnya 30 sampai 35. Jadi itulah yang kita sebut dengan kelas atau klasifikasi kategori. Oke, sekarang kita masuk yang pertama dulu. Cara penyajian data jika kita menggunakan data kualitatif ya, atau data apa? Masih ingat? Data non-angka. Data non-angka ini contohnya adalah seperti ini. Tamu yang menginap di hotel Maradi Inn ditanya pendapat mereka tentang akomodasi. Jadi mereka tuh ditanyakan satu-satu ataupun bisa disuruh isi kuesioner. Jawabannya dikategorikan menjadi baik sekali atau bahasa Inggrisnya adalah excellent, di atas rata-rata above average, rata-rata average, di bawah rata-rata adalah below average, dan buruk atau yang kita sebut dengan poor, P. Dari data-data 20 orang tadi ditanyain tuh masing-masing. Di sini adalah contohnya tamu pertama, dia jawabnya di bawah rata-rata. Tamu kedua above average, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Jadi di sini adalah total 20 tamu dengan jawaban masing-masing. Nah, untuk data kualitatif, kalau kamu perhatikan, kenapa dia kualitatif? Karena jawabannya di sini berupa huruf, betul ya? Lalu kalau huruf seperti ini kita mau bikin tabel, gimana caranya? Begitu kan ya? Kita mau bikin diagram lingkaran misalkan. Contohnya di pertemuan sebelumnya itu kan kalau diagram lingkaran kita lihat lagi ada angka nih di sini 45%, 25, 15. Kok bisa? Sedangkan data kita ini adalah data kualitatif yang jawabannya cuman huruf kan? Betul nggak? Lalu gimana kalau kita mau buat tabel? Berarti ini adalah caranya yang berikutnya. Kita harus membuat yang namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi kita buat dulu, baru kita nanti buat grafiknya. Contohnya kelasnya. Tadi kan di sini ada excellent, above average, average, below average dengan poor. Berarti ada 5 kelas ya, 5 kategori. Makanya di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dengan ada 5. Itu adalah kelasnya. Lalu kita hitung yang pertama, kelas siapa aja yang menjawabnya excellent. Balik lagi ke soalnya, excellent itu yang mana ya? Oh, excellent itu ada di responden nomor 12. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Berarti frekuensinya adalah 1. Contoh lainnya misalkan kita mau yang below average. Below average kita hitung ya. Below average 1. Mana lagi? Responden 10. Below average. Jadi dia ada 2. Makanya di sini untuk below, oh kok 3? Sebentar kita lihat lagi. Oh, di sini ada lagi reference, ada di responden 17. Makanya di sini adalah 3. Atau kita hitung lagi nih yang average. Jadi kamu harus hitung satu-satu ya. Excellent itu ada berapa, above average itu ada berapa, dan seterusnya sampai dengan poor. Jika di total 1, jika di total di sini angka 1 ditambahin 9, ditambahin 5, ditambahin 3, ditambahin 2 itu harus 20. Karena kenapa? Tamu kita ada 20. Jadi demikian untuk frekuensi. Nah, untuk frekuensi tabel distribusi frekuensi itu sampai dengan ini perhitungannya. Itu ya. Tapi kalau kamu ingin menggunakan lagi tabel ini yang kita sebut dengan frekuensi relatif, kamu ingin buat diagram lingkaran misalkan. Berarti kan kita harus membuat presentasinya ya. Cara menghitung presentasinya adalah kalau kita ingin menghitung yang excellent, berapa persen sih? Berarti artinya untuk hal ini angka 1 kita bagi 20. Angka ini kan frekuensinya 1 ya. 1 dibagi 20 hasilnya adalah 0,05. Begitu pula untuk 0,45 dari mana? Angka 9. Angka 9 di sini akan kita bagi 20. Makanya ketemu angka 45. Dan seterusnya sampai dengan poor, dihitung satu-satu. Ketemu angka 0,25, 0,15 dengan 0,10. Keseluruhan ini jika dijumlah nilainya adalah 1 atau yang kita sebut dengan 100%. Arti dari 100% itu kan 100 dibagi 100. Berarti hasilnya 1 dong. Makanya di sini hasilnya 1. Oke. Untuk di sini kan kita sudah menyebutkan angkanya itu 0,05. Berarti kalau kita mau jadikan persen, tinggal kita kalikan 100 ya. Saat kita kalikan 100, 0,05 jika kita kalikan 100, jadi berapa semua? Ya, dia akan menjadi angka 5%.
karena di sini kita sebut dengan persen frekuensi, jadi dasarnya itu udah ada kata-kata persen. Kamu tidak perlu lagi menuliskan satuannya yaitu persen. Jadi ini tinggal dikali 100 kali 100 kali 100. 45 dikali 100 ya 0,45 dikali 100 ya 45. 0,25 dikali 100 ya 25. 0,15 dikali 100 ya 15. Oke. Demikian ya. Kemudian cara membuat penyajiannya atau grafiknya, kamu bisa menggunakan dua cara. Kamu bisa menggunakan Excel dengan tata cara ini semua. Nanti kamu coba sendiri ya. Nanti tampilannya bisa seperti ini, tabel frekuensi seperti ini. Nanti kita akan coba gambar ya secara manual ya. Ini adalah contoh untuk pie chartnya. Baik, demikian untuk data kualitatif. Sekarang kalau data kuantitatif seperti apa? Kita ingin mengelompokkan data-data ini. Ini kelihatan data banyak banget ya. Kita nggak kelihatan ya di sini ya, menganalisanya juga susah ya. Di sini ada data dari 50 pelanggan. Jadi di sini ada manajer bengkel Hudson berkeinginan memberikan gambaran lebih jelas mengenai distribusi perbaikan mesin mobil. Dari 50 pelanggan yang diambil sebagai sampel, ditanyakan mengenai biaya perbaikan. Jadi tanyain satu-satu, Pak, Bapak satu gitu ya, berapa Bapak keluar duit untuk perbaikan? Oh, saya keluarnya 91, Bapak 2 bilang 78, Bapak 3 93, dan sampai dengan Bapak yang ke-50 dia bilang $73. Untuk hal ini kita agak susah menganalisa kondisinya sebetulnya si bengkel itu baik atau tidak. Karena itu kita juga harus mengklasifikasikan kelas. Untuk rumus kelas itu adalah, kelas itu rumusnya adalah yang ini. Berapa banyak kelas yang harus kamu buat, itu rumusnya adalah kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. Saya ulangi ya. Untuk rumus kelas itu adalah, rumus kelas itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N, dimana N itu adalah banyaknya sampel. Banyak sampel di sini adalah yang ini, 50 pelanggan tadi. Oke. Jadi kalau kita di kualitatif tadi kan kelasnya udah kelihatan, ada poor, average, above average, below average gitu ya, excellent. Nah sekarang kita harus membuat klasifikasinya sendiri dengan menggunakan rumus ini. Nah rumus ini tinggal kita lihat, kita masukkan rumus. Jadi rumusnya itu adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3, langsung kita kalikan log 50. Jadi kamu hitung dulu nih, log 50 berapa. Kalau di handphone ada aplikasinya di Play Store free. Tinggal kamu kalikan log 50. Sekalian dicoba ya semua ya. Log 50 itu adalah 1,6989. Sudah ketemu, lalu kamu kalikan aja. Langsung dikali 3,3. Jadi hasilnya 3,3 dikalikan 1,6989 itu adalah 5,6066. Hasil yang ini baru kamu tambahkan 1. Itu ya, makanya hasilnya adalah di sini kalau kamu lihat hasilnya adalah 6. Kok 6 ya? Kan 1 ditambah 5,5 jadinya 6,6 dong. Itu kan ya? Untuk peraturan jumlah kelas itu adalah pembulatan ke bawah. Jadi walaupun di sini di atas 0,5, di sini kan adalah 6,6 di atas 0,5 ya. Biasanya kalau pembuatan normal ini kan akan naik menjadi 7 biasanya. Tapi karena dia pembulatannya ke bawah, berarti angkanya diambil adalah 6. 6,9 gimana Bu? 6,9. Dia pembulatan ke bawah tetap jadi 6. 6,99 deh Bu, tetap 6. Itu ya. Sekarang kita masuk ke lebar kelas.
Untuk lebar kelas rumusnya berbeda lagi. Lebar kelas itu maksudnya adalah nanti saya jelaskan lebih lanjut. Cuman untuk lebar kelas itu rumusnya adalah data maksimum dikurangkan data minimum dibagi kelasnya. Kelasnya sudah dibulatkan ya. Jadi data yang ada di sini yang 50 data ini, kamu lihat deh data maksimumnya yang mana. Oh, di sini nih 109 ternyata. Data minimumnya berapa? Oh, 52. Jadi di sini rumusnya adalah kita lihat di sini 109 dikurangi 52 dibagi 6. Hati-hati menggunakan kalkulator ya. Harus dikurung buka 109 dikurangin 52 kurung tutup baru kamu bagi 6. Hati-hati penggunaan dengan kalkulatornya. Jika kita menggunakan kalkulator, nilai itu adalah 109 dikurangi 52 dibagi 6, hasilnya adalah 9,5. Untuk yang lebar kelas, ini adalah pembulatan normal. Artinya kalau 9,5, ya sudah, berarti ya kamu bulatkan ke atas. Pembulatannya normal intinya lah, gitu ya. Berarti yang harus kamu ingat di sini adalah kelasnya adalah 6. Kelasnya adalah 6. Lebar kelasnya adalah 10. Sekarang tinggal kita masukkan ke data. Ini slide berikutnya ini adalah rumus-rumus yang tadi saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang berikutnya. Kelasnya tadi dibilang ada kelasnya ada 6 ya. Kelasnya 6. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus gimana cara mengklasifikasikannya kok bisa 6 ya? Kok ini bisa ketemu nih angka 50 sampai 59? Ini yang kita sebut dengan lebar kelas. Lebar kelas kan tadi range-nya 10 ya. Jadi kamu lihat angka minimalnya dulu 50. Kamu bisa mengambil, kalau enaknya tuh kan bulatnya tuh dibulatkannya tuh lebih bulat kan lebih enak ya. Misalkan 52, kalau ngitung 10 kan susah. Jadi mendingan kamu agak nurunin dikit, jadi 52 itu nilainya adalah 50. Kemudian kamu di sini hitung dari 50 itu, kalau kita lebar kelasnya adalah 10 dihitung. Kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, kalau angka minimumnya adalah 50, di sini 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Berarti angka yang 10-nya ada di angka 59. Karena itu lebar kelasnya adalah 50 sampai dengan 59. Seperti ini. Jadi 50 sampai 59, terus nanti nurun lagi. Itu kelas pertama. Kelas kedua, karena ini range-nya udah ketahuan 50 sampai 59 ya. Yang di kelas pertama di sini. Maka di kelas keduanya ngelanjutin angka 59, berarti angka pertamanya adalah 60. Hitung lagi 10. 60 setelah dihitung 10 itu adalah 69. Turun lagi, berarti di sini 70. Akhirnya ketemu nih angka 109 karena tadi nilai maksimum kita 109 ya. Berarti di sini kelihatan kategorinya adalah 6 kelas. Baru kita hitung. Jadi karena kita sudah ada klasifikasinya ini semua, kita lihat untuk biaya yang berada di antara 50 sampai 59 itu ada berapa banyak. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk datanya. 5, ingat ya, di angka 50 sampai 59. Berarti angka kita lihat lagi di sini 50 sampai 59, 52 masuk dong. Kemudian mana lagi 50 sampai 59. Mana lagi nih? 5. Oh, 57. Oke, berarti ya di situ ada nilainya adalah 2. Gitu ya. Contohnya lagi misalkan 70 sama, banyak banget angkanya, 80 ke 89 aja deh. 80 sampai 89 ya. Kita lihat lagi nih datanya. 80 sampai 89. 80 ini 1, 2,
3, 4, 5, 6. Salah. 7. 7. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Berarti untuk frekuensinya di sini, frekuensinya ya, dia ada 7 dan seterusnya. Saya itu ngerjainnya. Nah, untuk frekuensi relatifnya seperti apa? Frekuensi relatif hitungannya sama kayak tadi. Frekuensi relatif itu yang angka 0,4 di sini itu dapat dari mana? Kita akan, saya besarkan dulu ya biar enak nih. Jadi angka 2 di sini kita harus ingat tadi totalnya ada 50 ya. Untuk menghitung frekuensi relatif itu dibagi dengan jumlah sampel secara keseluruhan. Berarti di sini 2 dibagi 50. Jadi ketemunya angkanya 0,04. Terusnya di sini ada 13 dibagi 50 dan seterusnya seperti itu terus. Oke. Jadi di sini untuk perhitungannya bisa kalian lihat bahwa dia selalu mengacu pada tabel frekuensi. Jadi tabel frekuensi ini yang harus memang dihitung betul-betul yang di sini. Di bagian di sini tuh harus dihitung betul-betul. Karena kalau kalian salah menghitung di frekuensi, yang lainnya juga akan salah. Nah, lalu kalau frekuensi kumulatif gimana? Frekuensi kumulatif yang tabel yang berikutnya ya. Lagi-lagi kita juga tetap mengacu pada tabel frekuensi. Jadi kalau kita membicarakan frekuensi kumulatif, itu adalah kumulatif dari nilai-nilai sebelumnya. Jadi kalau kita membicarakan tabel ini, kalau kamu lihat untuk penghitungan yang kelas 50 sampai dengan 59 itu adalah perhitungan frekuensi 2 dengan 13. Makanya di untuk perhitungannya ini ada salah edit ya. Ini bukan 2 dengan 13, ini adalah 2 dengan 0. Jadi untuk angka 50 untuk kelas 50 sampai dengan 59 itu adalah frekuensi dirinya dia dengan frekuensi sebelumnya. Karena di sini frekuensi sebelumnya nggak ada, berarti 2 ditambah 0, maka untuk frekuensi di kelas 50 sampai 59 itu adalah frekuensi kumulatifnya adalah 2. Nah, untuk kelas yang 60 dengan 69 berarti kelas dirinya sendiri dengan kelas di atasnya, frekuensi di atasnya, makanya nilainya dia adalah 15. Saya agak loncat, contohnya lagi untuk yang di 99 dengan 90 dan 99 berarti dirinya sendiri angka 7. Angka 7 di sini. Angka 7 yang ada di kelasnya ini ditambahkan dengan semua nilainya ini. Berarti 2 ditambah 13 tambah 16 tambah 7 tambah 7, maka hasilnya adalah 45. Jadi begitu seterusnya. Kalian coba sendiri satu-satu ya. Jadi nanti bisa akan kelihatan. Lalu di sini ada tabel OGIF. Tabel OGIF itu adalah tabel frekuensi kumulatif OGIF. Jadi frekuensi yang ada, angka yang ada di dalam tabel frekuensi kumulatif, kamu jadikan persen. Ya sudah, berarti angkanya seperti apa? Berarti di sini angkanya 2 ya. 2 dibagi 50. Tetap selalu dibagi 50 karena sampel kita 50. Lalu angka yang ada di sini misalkan, berarti sini angkanya 31 ya. Berarti 31 dibagi 50. Untuk yang di bagian sini bagaimana? 38 dibagi 50. Untuk yang bagian sini 45 dibagi 50. Nah, setelah angka-angka ini kita sudah kita hitung semua, baru kita masukkan histogram itu seperti apa. Histogram lihat ya di sini, di sini dia ada jarak. Kemudian OGIF ini adalah titik-titik tertentu nih. Yang mana tadi OGIF? OGIF itu yang ini. Baik, nanti kita akan latihan lebih lanjut ya untuk kalian lebih mengerti. Diagram yang terakhir itu adalah diagram scatters atau diagram scatters. Di sini merupakan metode secara grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel
kuantitatif. Intinya sih sebetulnya ada variabel X, ada variabel ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sini ada tren, kalau di sini titik-titiknya adalah mengacu ke atas, berarti ini ada trennya adalah positif. Jika mengacunya ke bawah, titik-titiknya itu adalah negatif. Jika random seperti ini nggak punya pola, ya berarti nggak ada hubungan antara X dengan Y. Oke, demikian untuk chapter ini. Untuk prosedur penggunaan tabel, di sini kamu bisa baca bahwa untuk tabel kualitatif biasanya menggunakan tabel dengan grafik dengan jenis ini. Untuk grafik untuk tabelnya ada menggunakan distribusi frekuensi relatif dengan persentase distribusi frekuensi. Untuk grafiknya dia lebih cenderung ke batang dengan lingkaran. Kalau kuantitatif lebih banyak opsi ya. Untuk tabel adalah ini, dengan grafik dia lebih banyak juga karena berupa angka. Demikian akhir dari bab 2. Di sini ada contoh soal untuk di buku Anderson edisi 11 ya. Di sini ada typing error di chapter 11, di mana kamu bisa mengerjakan contoh soal ini untuk brainstorming pengajaran yang sudah dilakukan. Baik, cukup sekian untuk bab 2 ini. Kita akan ketemu lagi untuk di bab selanjutnya, yaitu adalah bab 3 dalam mata kuliah yang sama, statistika ekonomi bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.